Ya. Nah, kabupaten kota juga semuanya rata-rata istilahnya 0,3. Ya. Nah, 0,3. Dan kemudian sedangkan di 0,3 kenaikan kita cuma 100.000. Ya. 3% itu. 3,7%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Yang 8% itu, yang Ya. sampai 200.000. Ya. Sedangkan seperti kata Bang Dani tadi, Ya. bahwa harga untuk satu item harga beras kebutuhan pokok saja itu dengan uang 100. Selamat malam rekan-rekan muda semuanya yang lagi lihat TV Denis Pro. Alhamdulillah ya, malam ini saya Sumardani ya mungkin akan menemani gundah gulananya kawan-kawan semuanya ini. Ya, gundah gulana karena kenapa? Karena UMR sudah mulai akan diberlakukan awal tahun depan nanti. Apakah ini realistis dengan kenaikan yang ada saat ini seperti tahun-tahun sebelumnya dengan inflasi? Nah, hadir di studio Denis Pro abang kita Bang Nursal Tanjung yang merupakan Ketua SPSI Provinsi Riau dan juga satu-satunya orang Riau yang berhasil menjadi Wakil Ketua SPSI Pusat. Nah, dan juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan. Selamat malam Bang Nursal, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Selamat malam, assalamualaikum kepada para pemirsa sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, Bang, ini banyak gundah gulana sebetulnya Bang, kawan-kawan pekerja nih Bang. Jadi katanya upah baru mulai ditetapkan tahun depan, sedangkan kebutuhan barang semakin naik, ya kan? Kalau dulu tahun sebelumnya itu kenaikannya itu tembus di angka 8%, ya. Artinya di angka 5%. Sekarang jangankan di angka 8%, 5% pun tidak sampai gitu. Gimana kira-kira Bang kami kawan pekerja ini bisa bertahan hidup di tahun depan nanti ini Bang? Apalagi tahun depan ini kan merupakan ibaratnya negara ini butuh pertumbuhan ekonomi yang bagus. Nah, Riau investasi sekarang menjadi peringkat 6, yang sebelumnya itu peringkat 4. Nah, ini kan upah pekerja kan sudah mulai disahkan dan akan dilaksanakan tahun depan. Ini bagaimana bisa kenaikannya itu tidak sebanding dengan kejadian yang terjadi di lapangan saat ini Bang? Baik, terima kasih Bang Sumardani. Ya. Saya berbicara malam ini tentu kapasitas saya adalah ketua pekerja. Ya. Tentu bicara saya menyuarakan suara pekerja, Ya. nasib pekerja. Ya. Karena kami Serikat Pekerja ini adalah pejuang pahlawan pekerja yang memperjuangkan harapan pekerja. Ya. Tentu bahasa kami juga bahasa yang realistis. Ya. Yang realistis. Dan kemudian keberadaan kami Serikat Pekerja juga membantu pemerintah. Ya. Ya, ingat ya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 yang bertanggung jawab atas kesejahteraan itu adalah pemerintah. Ya. Kami hadir membantu pemerintah. Ya. Sehingga hubungan industrial yang harmonis itu tercipta. Ya. Jadi kata-kata iklim investasi bisa berjalan dengan baik ya, dan juga keadilan kesejahteraan juga dinikmati oleh para pekerja. Pekerja merupakan aset di dalam pembangunan, bukan menjadi alat. Ya. Pahami aset yang mesti dijaga dan dirawat, ya diperhatikan. Memang apa yang katakan Bang Sumardani itu
merupakan suara daripada masyarakat, Ya. suara daripada pekerja. Pekerja ini juga memiliki istilahnya tanggung jawab keluarga, anak istri. Ya. Tetapi kenyataannya dengan kebijakan kebijakan untuk penetapan upah di tahun 2024 ini, Ya. ini bicaranya kami sebagai serikat pekerja, pejuang pekerja merasa sangat miris sekali. Ya. Ya, karena sepantasnya pekerja sebagai aset yang mendapatkan juga hak mereka, apalagi yang seperti kata Bang Sumardani, kondisinya saat ini Riau juga bukan terpuruk Ya. dari pasca pandemi Covid, Ya. bangkit. Ya. Artinya iklim investasi Riau juga di angka nomor 6, 10 terbaik di Indonesia. Ya. Dan juga angka inflasi juga kecil, 1,6. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga bagus. Ya. Apalagi semangat daripada bidang ketenagakerjaan di Riau ini, sehingga angka pengangguran juga istilahnya mengecil di Riau. Ya. Makanya pertumbuhan ekonomi lebih baik. Cuma seperti yang disampaikan oleh Bang Sumardani, saya mau lihat ada satu perhatian dari Bang Sumardani terhadap suara pekerja, terhadap istilahnya masyarakat pekerja atau keluarga, dan ini yang kami butuhkan dari pekerja, dukungan dari teman-teman, kepedulian terhadap kami. Ya insya Allah doa kami, karena saya juga udah beberapa kali ketemu sama Bang Sumardani, perhatian, kepeduliannya, keberpihakan pemikirannya, terhadap nasib para pekerja, insya Allah kami akan dukung, kemudian juga kami akan berdoa semoga dalam proses pencalekan Bang Sumardani bisa berhasil. Iya, mudah-mudahan mengalir seperti air. Yang penting kita punya niat tulus, apa-apa yang terjadi di sekeliling kita responsif. Responsif. Sekarang ini isunya dengan upah-upah yang kenaikannya hanya 3, sekian% itu kalau nilai rupiahnya kalau tidak salah sampai hampir 100.000 Bang ya. Iya. Hampir 100.000 dari tahun sebelumnya. Sedangkan kebutuhan maaf kata beras, minyak, gula, bahan-bahan yang benar-benar pokok saja 100.000 sebulan itu mungkin hanya 1-2 hari sudah habis gitu. Benar. Nah, sekarang kan bagaimana kira-kira kami sebagai pekerja ini bisa bertahan untuk hidup untuk hidup, apalagi untuk menafkahi keluarga, di mana kita kan juga butuh kemakmuran sebetulnya Bang apalagi ada anak yang masih sekolah gitu Bang kan. Nah, upah ini kan sudah disahkan Bang dan akan dilaksanakan. Nah, ini kemarin prosesnya bagaimana Bang? Kenapa kita tidak bisa minimal seperti tahun lalu kenaikannya di angka 8, sekian%. Ini kan jauh sekali turunnya sampai 3, sekian% gitu. Kira-kira kenapa bisa terjadi prosesnya ini? Mungkin Bang Nursal kan yang mengalami di lapangan proses-proses ini bisa mungkin dijelaskan kepada kami ini Bang. Baik, terima kasih. Jadi perjalanan historis daripada kebijakan ketetapan upah ini kita mulai dari tahun-tahun dulunya, di mana ketetapan upah itu yang awalnya yang kita gunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, di mana dalam penetapan upah itu mengacu kepada komponen kebutuhan hidup layak. Jadi arti kata komponen itu ada 54 komponen, termasuk sandang, pangan, rumah, termasuk komponen itu. Sehingga pada saat itu angka kenaikan upah setiap tahun itu berbeda-beda tiap daerah. Nah, jadi kalau seandainya kata Bang Sumardani di Jawa Tengah, kemudian itu bahan-bahan pokoknya produksinya bagus, lokal, sehingga itu juga membantu masyarakat setempat. Makanya penetapan upah itu didasari oleh komponen kebutuhan hidup layak. Nah, jadi berbeda antara di Jawa Tengah dan di Riau. Nah, sedangkan kebutuhan hidup layak di Riau itu lebih tinggi karena istilahnya produsennya bukan di Riau. Produsennya bukan di Riau. Nah, dasar daripada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu terjadi keanekaragaman
kenaikan upah. Kenaikan upah. Ya. Di mana biasanya di Banten itu, Banten Jawa Barat itu kenaikan upah bisa naik sampai 20 sampai 30%. Persentase kenaikannya Iya, Bang ya. kenaikannya setiap tahunnya 20 sampai 30%. Dan itu selalu dalam pergerakan pekerja. Ya. Melalui serikat pekerjanya, mereka turun memperjuangkan hak suara masyarakat sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya dan kebutuhan hidup layak, sehingga kenaikan 20 sampai 30%. Itu kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ya. Dan kemudian terjadi perubahan lagi. Ya, setelah itu komponen tentang upah gaji pokok dan sebagainya itu PP 78 tahun 2015. Ya. PP 78 2015. Tapi perkisaran daripada kenaikan upah itu masih di angka di atas 12%. 12, 15, 20, 30. Nah, kemudian datang lagi pada saat pandemi Covid. Ya. Nah, pandemi Covid itu PP nomor 36. PP 36 tahun 2021. Tahun 2021. Ya, di mana kita mesti memaklumi situasi ekonomi Ya. kena Covid. Nah, jadi dipaksakan bahwa istilahnya bahwa penetapan upah itu sama dengan upah tahun sebelumnya. Ya. Nah, itu PP 36. Nah, sekarang ini saat ini Dasarnya pakai yang mana Bang? PP 36. Sekarang ini. Sekarang ini dasar penghitungan daripada upah itu didasari dengan formula. Ya. Dan formula itu yang membuat pemerintah pusat. Dan harus dilaksanakan Harus dilaksanakan di daerah oleh pemerintah daerah melalui keputusan daripada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Ya. Nah, wajib itu dilaksanakan dan di PP 51 tahun 2023 ini ya merupakan selain formula penetapan daripada kebijakan upah, juga di dalam PP 51 dibunyikan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan melalui PP 51 akan diberikan sanksi. Bisa pencopotan daripada duduk sebagai gubernur ataupun pencopotan duduk sebagai bupati. Ya. Nah, ini kan sepertinya masyarakat mesti menerima. Masyarakat mesti menerima ketetapan keputusan itu. Nah, artinya para pekerja atau masyarakat mesti bijaksana agar situasi kondisi daerah bisa kondusif dan stabil. Kondusif stabil karena setiap selainnya pergerakan itu pasti semua rugi. Ya, masyarakat rugi, pemerintah juga rugi. Ya. Nah, ini terpaksa dengan mengelus dada ya pada saat Dewan Pengupahan kemarin saya sampaikan, ayo kita semua, kita punya hati enggak? Ya. Dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga kenaikan itu di angka 3,7%, ya, apakah bisa ya mengcover daripada situasi kondisi ekonomi keluarga. Dan kita pahami juga ini juga mungkin kita harapkan nanti ya pemerintah juga bisa mengontrol harga. Itu harapan kita lagi. Bisa mengontrol harga pasar ataupun turun ke perusahaan-perusahaan. Tapi kan gini Bang, gimana mengontrol harga di Riau ya? Karena peraturan ini kan dibikin secara global Bang. Artinya di setiap provinsi ini formulanya ini sama. Ya kan? Formula penghitungan upah tadi, sedangkan harga berbeda-beda gitu. Apakah Pemprov itu bukan pemerintah di provinsi ya, tidak punya formulasi khusus ya? Contohnya misalnya DKI itu kan ada formulasi khusus misalnya untuk menghitung kenaikan upahnya. Apakah di Riau ini tidak bisa dibentuk formulasi khusus karena harganya kan berbeda dengan di Jawa dan tingkat pertumbuhan ekonominya juga berbeda, harga barang berbeda gitu, dan tingkat lapangan kerjanya juga berbeda gitu. Apakah tidak bisa dibikin formulasi khusus Provinsi Riau ini ada formula khususnya nih, alfanya mungkin gitu, nilai alfanya mungkin. Baik, di dalam penghitungan upah tahun 2023
ini Ya. itu juga ada hitungan tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sangat dipengaruhi oleh angka alfa, di mana alfa itu ya menurut PP 51 itu menyesuaikan dengan kontribusi ketenagakerjaan. Kita pahami kontribusi ketenagakerjaan, arti kata kembali kepada istilahnya buktinya investasi bagus. Ya, kemudian pengurangan daripada pengangguran juga bagus. Kenapa istilahnya tidak diberikan istilahnya ruang untuk menyesuaikannya lebih besar lagi. Jadi nilai alfa itu dari 0,1 sampai 0,7 atau 0,8 atau 0,9. Kenapa dibatasi 0,3 ini? Itu yang kita sangat sayangkan. Nah, jadi untuk Riau ini memang ada ketetapannya bahwa istilahnya upah minimum kabupaten kota itu mesti di atas daripada UMP provinsi. Dari penetapan kemarin hari Senin kemarin itu hasilnya bahwa kenaikan upah kabupaten kota itu menggunakan alfa yang tertinggi. Jadi Riau pantas untuk mendapatkan sudah menggunakan alfa tertinggi 0,3. Nah, kabupaten kota juga semuanya rata-rata istilahnya 0,3. Ya, 0,3. Dan kemudian sedangkan di 0,3 kenaikan kita cuma 100.000. 3% itu. 3,7%, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Yang 8% itu, yang sampai 200.000. Sedangkan seperti kata Bang Dhani tadi, bahwa harga untuk satu item harga beras kebutuhan pokok saja itu dengan uang 100.000 itu belum tertutupi. Belum lagi bahan-bahan pangan yang lainnya, bahan pokok yang lainnya, belum kebutuhan selainnya transportasi segala macam itu akan naik itu. Jadi gini, pekerja ini satu hari berapa jam kira-kira dia menghabiskan waktu untuk kerja ini, Bang? Ya, kalau ketentuan selainnya sesuai dengan ketentuan yang standarnya kan 8 jam kerja. 8 jam kerja. Tapi ada satu lagi yang mesti saya sampaikan sama Bang Sumardani, ya, yang menyangkut tentang upah minimum ini kan berlakunya bagi tenaga kerja, pekerja yang bekerja 0 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi wajib itu berlaku untuk minimum. Upah minimum ini. Tapi begitu mereka sudah bekerja lebih dari 1 tahun, itu ketentuannya namanya SUSU, struktur skala upah. Jadi pekerja itu mendapatkan ada peningkatan daripada upah. Nah, yang kita sayangkan penerapan tentang struktur skala upah ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Maka banyak kontrak, Bang ya. Jadi artinya para pekerja ini banyak yang bekerja sudah puluhan tahun, gajinya masih di angka upah minimum. Padahal upah minimum itu peruntukannya untuk para pekerja yang bekerja usianya paling tinggi 1 tahun. Begitu dia 1 tahun berikutnya, dia gajinya akan lebih tinggi daripada pekerja yang berumur 1 tahun. Jadi begini, ya pemerintah harus tanggap bagaimana mengantisipasi kekurangan kebutuhan hidup sebetulnya, Bang. Ya kan? Mungkin dengan program-program misalnya, Bang. Sekarang kan sektor ekonomi kreatif mulai digalakkan mungkin, Bang ya. Artinya pemerintah juga harus bagaimana menutupi ini. Mungkin para pekerja dikasih program-program ekonomi kreatif, ya, diajarkan gini sehingga sisa waktunya ini bisa untuk mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin bisa gitu, Bang. Ya kan? Tapi apakah ada pemerintah kira-kira tahun depan menggalakkan program-program tersebut gitu, Bang kan? Karena harus dicari, ini kan udah jelas uangnya kurang untuk hidup nih, Bang. Program apa yang akan dijalankan pemerintah untuk menutupi kekurangan ini? Kan gitu pertanyaannya, Bang. Ya kan? Kalau ini kan sudah diketetapan, Bang. Apa ada kemungkinan bisa berubah lagi? Nah, ini dulu, Bang, kan gitu. Kira-kira bisa enggak upah kami ini bisa berubah lagi kenaikannya ini, Bang? Kalau tidak bisa, tentu kami harus menuntut apa program pemerintah menutupi kebutuhan hidup kami ini, kan gitu, Bang. Baik. Makanya pada saat rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau itu, dalam penetapan upah minimum provinsi ini, saya menegaskan bahwa pada akhirnya saya sebagai Ketua SPSI Provinsi Riau
bisa dengan rasa berat hati, ya, ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam bentuk formula itu dengan alfa yang 0,3 itu, menerima formula yang telah ditetapkan pemerintah dengan menjaga stabilitas kondisivitas daerah. Jadi kalau sempat selainnya saya tidak menerima atau menangani, pasti akan bergolak nih pekerja-pekerjanya. Kalau pekerja bergolak, investasi akan berubah. Nah, pengusaha mulai hengkang nanti. Iya, jadi itu yang kita mesti sikapi secara bijaksana. Akhirnya saya menerima gitu ya. Dengan rasa sedih karena saya pertanyakan juga ibu-ibu yang duduk di dalam rapat pertemuan Dewan Pengupahan ini. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ya, apa yang bisa diperbuat dengan uang 100.000 dengan kondisi saat ini? Semuanya mengatakan, ya sangat miris sekali. Ibu-ibu karena yang untuk belanja segala macam urusan ibu-ibu kan, dia paling pusing gitu kan. Kalau kita ya kita bekerja, hasilkan uang ya kita serahkan untuk keluarga anak istri. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya apa? Tadi Bang Sumardani katakan solusinya apa? Supaya selainnya kondisi ini bisa aman. Ya. Mungkin benar kata Bang Sumardani tadi, menciptakan peluang-peluang peningkatan ekonomi dengan kaitan ekonomi, dan juga satu lagi ya kontrol harga di pasar, menyesuaikan dengan penetapan upah ini. Ya, subsidi itu kalau kontrol harga. Ya bisa dengan subsidi ataupun dengan apa bentuk yang lainnya, ya sehingga selainnya masyarakat bisa terpenuhi dengan penetapan upah yang saat ini. Satu lagi yang utama tentang struktur skala upah ini, semuanya mesti menjalankannya. Jadi jangan ada temuan-temuan nanti, ternyata banyak perusahaan atau ada perusahaan yang tidak menetapkan struktur skala upah. Nah, kita mau lihat, makanya saya bilang kalau seandainya mau ngecek istilahnya tentang pelaksanaan susu ini, jangan ke perusahaan besar. Nah, jadi kalau seandainya perusahaan besar seperti istilahnya yang Indakiat, RAPP, saya yakin mereka istilahnya akan laksanakan itu. Tapi bagaimana pekerja-pekerja yang ada di perusahaan yang menengah dan kecil? Ya, itu sangat miris sekali. Karena jumlahnya lebih banyak, yang ke perusahaan menengah kecil ini lebih banyak jumlahnya. Daripada jumlahnya belum besar. Jadi coba aja kita ke pusat perniagaan. Itu masih ada juga pekerja itu 0 tahun kerja, itu digaji 1.200.000, jam kerjanya lebih daripada 8 jam gitu. Nah, memang di PP 51 ini diberikan kewenangan, Dewan Pengupahan yang sebelumnya tidak pernah. Jadi dalam arti kata Dewan Pengupahan ini bisa turun untuk melihat bagaimana pelaksanaan daripada penetapan UMK ini, upah minimum ini, dan juga penetapan dari pelaksanaan struktur skala upah. Mengawasi, Pak. Nah, jadi jika ada penemuan nanti, maka kalau kami berada di Dewan Pengupahan Provinsi, maka gubernur mesti melakukan pemberian sanksi setelah istilahnya menyelidiki. Nah, kita paham juga peran daripada pemerintah adalah pembuat peraturan dan juga pengawas pembuat pelaksana. Pembuat undang-undang ataupun peraturan, juga pengawas pelaksanaan peraturan atau undang-undang itu. Jadi artinya kalau seandainya di dalam bidang ketenagakerjaan, bidang pengawasan itu adalah bidang yang mengawasi itu namanya bidang pengawasan. Jadi ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Bermitra dengan DPRD Provinsi itu, Bang. Dinas. Nanti kalau seandainya menyangkut selainnya bidang pengawasan ini, dia independen, tapi di bawah naungan daripada Disnaker. Jadi kalau seandainya ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan aturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada, mereka bisa masuk langsung sebagai polisinya ketenagakerjaan. Nah, cuma yang sangat kita sayangkan, jumlah daripada petugas bidang pengawasan ini sangat sedikit. Nah, untuk Provinsi Riau aja cuma berapa orang, sedangkan perusahaan yang ada di Riau ini jumlahnya ribuan. Nah, tetapi begitu dikatakan untuk menciptakan
tenaga kerja, menciptakan seseorang untuk bidang pengawasan ini nggak gampang, pendidikannya segala macam. Tapi mau tidak gampang ataupun gampang, yang jelas bidang pengawasan ini sangat dibutuhkan dalam ya memberikan keadilan, dalam memberikan pengadilan dan penegakan aturan peraturan. Ya. Nah, jadi artiannya kita berharap ya adanya suatu suatu keadilan ya, keadilan di dalam hubungan Israel ini untuk para pekerja gitu. Ya. Nah, gini Bang, seandainya pemerintah berkenan ya memberikan program-program tambahan khusus untuk pekerja-pekerja ini untuk menutupi kebutuhan yang tadi ini Bang. Kira-kira program seperti apa tuh dari para pekerja ini kan, ini kira-kira Abang kan lebih banyak paham ini melihatnya dari atas. Kalau saya kan melihatnya hanya di bawah karena saya sebagai perwakilan pekerja-pekerja kan. Kalau Abang bisa melihat, oh ini cocoknya gini, cocoknya gini, cocoknya gitu, seperti ini gitu. Kira-kira program apa yang kira-kira bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ini gitu, untuk menyeimbangkan gitu. Bang. Jadi kita pahami kondisi kita terutama pasca pandemi Covid ini, untuk menggerakkan perekonomian ini mesti dari bawah. Makanya ada program UMKM. UMKM Bang ya. Nah, ada program UMKM. Satu juga bisa membantu ekonomi keluarga, ya, dan memproduktifkan bagian dari keluarga, mungkin dari istri yang misalnya selama ini hanya suaminya yang bekerja sebagai pekerja, tapi istrinya tidak produktif. Nah, sekarang nih dengan kegiatan UMKM ini kita harapkan istilahnya yang istrinya juga bisa produktif. Nah, saya melihat perhatian daripada pemerintah saat ini cukup bagus, terutama yang di Riau ini. Makanya DPD Dewan Pimpinan Daerah SPSI Provinsi Riau mempunyai bidang koperasi UMKM. Nah, jadi koperasi UMKM untuk menggerakkan ekonomi pekerja, ekonomi keluarga. Yang mau berusaha mungkin bisa ke koperasi gitu. Betul. Jadi koperasi dan UMKM dan kewirausahaan. Jadi artinya katanya memproduktifkan bagian dari keluarga itu untuk bisa menghasilkan, membantu ekonomi keluarga. Jadi namanya DPC KSPSI Kota Pekanbaru, bidang koperasi UMKM, kewirausahaan, kemitraan. Dan itu sudah kita lakukan dan anggotanya mungkin sekitar 700 orang. Itu terasa efeknya Bang untuk pekerja itu menaikkan ekonomi. Arti kata kan istilahnya yang awalnya pasif sekarang aktif. Nah, di kemarin juga ada kegiatan dilaksanakan UMKM yang dilaksanakan di bazar UMKM dilaksanakan di kantor gubernur. Nah, kemudian ada bazar UMKM dilaksanakan di kantor Korem dan juga di Lanut. Di Lanut. Dan yang terakhir kemarin pada saat ada Porwil, itu ada istilahnya diberikan kesempatan kepada UMKM untuk ikut mengisi karena banyak tamu dari luar provinsi Riau. Betul. Intinya ke depan pemerintah juga diharapkan aktif melaksanakan event-event berskala nasional kan gitu Bang ya. Kalau udah banyak tamu walaupun upahnya kecil tapi efek dominonya sangat besar gitu Bang ya. Jadi kami sendiri yang bidang UMKM Koperasi DPC KSPSI Kota Pekanbaru ini juga mewacanakan akan mengadakan bazar 1000 UMKM. 1000 UMKM insya Allah dengan dukungan dari segala pihak kita harapkan, terutama pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Pekanbaru dan kabupaten kota yang lainnya, ini bisa terrealisasikan bulan Desember rencananya Bang. Awalnya bulan Desember, tapi mungkin selainnya kena pemilu segala macam ini, saya juga belum dapat selainnya informasi kapan selainnya dilaksanakan, tapi saya harap selainnya karena ini juga dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian keluarga yang kita tahu dengan ketetapan upah ini, saya pikir itu juga akan membuat
ekonomi keluarga juga. Jadi nanti kalau bazarnya undang TV Dennis Pro Bang. Baik, kita akan publikasi produk-produk kawan-kawan pekerja ini dengan gratis. Amin. Ya. Ya. Ada yang Terima mungkin kasih. tenun ya, makanan atau macam-macam ya Bang. Mau pakaian apa yang bersifat UMKM kita bantu publikasinya Bang. Baik, terima kasih. Sehingga semakin banyak orang tahu ya kan, produknya akan banyak semakin dikenal. Betul. Ya. Sehingga dikenal baru diminati dan terjadi transaksi jual beli. Betul. Mudah-mudahan bisa membantu juga kekurangan kebutuhan hidup akibat persentase kenaikan yang sangat kecil tadi. Betul. Bang Sumardani udah saya masukkan ke grupnya UMKM SPSI Kota Pekanbaru. Belum kayaknya Bang. Aduh. Ya, nanti boleh. Jadi nanti saya masukkan. Jadi di sana itu segala macam selainnya dari kuliner. Ya. Kuliner daerah. Ya. Dan mereka juga selainnya sampai sudah ada yang mengekspor. Ya. Jadi gini Bang, kalau walaupun belum ada bazar, kalau kawan-kawan pekerja kita ini punya UMKM yang sudah ada brandnya, butuh publikasi, ayo bawa ke sini, kita taruh di atas meja, kita cerita produknya. Jadi nanti dia tinggal share link produknya kemana-mana, sehingga produknya orang tahu. Nah kan, sehingga produknya orang tahu, mungkin disitulah partisipasi TV Dennis Pro untuk menumbuh kembangkan UMKM tadi. Dan itu sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi di link-link sebelumnya ada yang tenun, ada yang bahkan ada yang jual gorengan ya. Sudah kita laksanakan Bang gitu. Oh gitu ya. Udah, jadi di TV Dennis Pro mungkin di beberapa bulan yang lalu itu banyak UMKM itu memang kita bantu untuk publikasi Bang. Nah, jadi dia tinggal share link, orang tahu produknya, sehingga terjadi komunikasi antara konsumen dengan produsennya. Nah, mungkin itu yang baru bisa kita bantu untuk kawan-kawan UMKM. Iya, terima kasih Bang Sumardani. Nanti saya akan tindak lanjuti menginformasikan kepada bidang UMKM Koperasi DPC KSPC Kota Pekanbaru. Nanti kalau bisa nanti kita atur waktunya mereka untuk silaturahmi sama Bang Sumardani. Untuk membuat langkah-langkah yang baik, publikasi UMKM. Luar biasa. Terima kasih. Mengenai upah tadi, ya kita kembali lagi ke upah ini Bang ya. Ya memang luar biasa ya. Ya ini kan kebijakan pusat ya Bang ya, dan harus dilaksanakan oleh daerah. Tapi kita juga harus jeli bagaimana mengantisipasinya ya, sehingga pengantisipasi itu berlaku kondusif kan gitu kan. Tidak merugikan siapa-siapa, baik dari segi pekerja, baik dari segi pengusaha, dan baik dari segi pembangku kebijakan sekalipun gitu kan. Artinya disitulah terjadi sinergisitas antara komponen elemen tadi gitu Bang kan. Nah jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kemungkinan akan terjadi dilaksanakan bulan Januari 2024. Per 1 Januari. Per 1 Januari. Dan pemerintah diharapkan untuk membuat program-program untuk menutupi kekurangan ini. Ya, contoh tadi koperasi dan UMKM ya. Ekonomi kreatif atau membuat atau mengincar event-event yang berskala nasional ke sini ya, ke Provinsi Riau. Benar. Sehingga bagaimanapun iklimnya walaupun nilainya itu tidak naik, artinya bisa mencukupi kebutuhan. Jadi gini Bang, kalau ini kan kita bertahan di saat yang sempit nih Bang, kan gitu. Kalau bertahan di saat yang sempit itu, akal kita kadang banyak bisa jadi Bang. Apakah mungkin ini salah satu tujuannya diberlakukan komponen alfa tadi nih Bang? Itulah kita diberikan pilihan. Kita diberikan pilihan, tapi yang sayangnya pilihan itu memaksa gitu, bahwa kita hanya bisa sampai 0,3. 0,3. Nah itu pemaksanaannya gitu kan. Dan kemudian ada ancaman lagi gitu kan. Nah itu pada saat penetapan itu saya sampaikan, mungkin sebenarnya jadi bahan bicara bagi orang-orang itu ya. Bagi bahan bicara bagi orang itu, melihat saya sampai terenyuh, ya bisa menerima itu semuanya dasarnya adalah menjaga kondisinya daerah kita, stabilitas daerah kita. Tapi di sisi lain saya tegaskan, ya pengusaha juga punya hati dong. Ya pengusaha juga punya hati. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang
punya bantuan terhadap pekerjanya. Ya, baik istilahnya mungkin istilahnya dalam bentuk istilahnya dia ngadakan istilahnya bajar pasar murah kan ya gitu. Rutin setiap bulan dia bikin dari keuntungan perusahaan. Bikin pasar murah kan gitu kan. Dan juga istilahnya bisa bikin istilahnya bentuk istilahnya bantuan beasiswa gitu. Jangan artinya mengatakan bahwa BPJS kan udah ada. Memang BPJS hadir ya. Itu sifatnya gotong royong. Bahwa istilahnya kalau seandainya BPJS TK itu kalau ikut dua komponen saja, yaitu tentang kecelakaan kerja dan meninggal dunia ya. Kalau yang meninggal dunia pekerjaannya meninggal biasa dapat 42 juta dan kemudian anaknya juga dapat beasiswa. Memang langkah-langkah seperti itu sudah bagus sudah bagus lakukan pemerintah. Tapi di sisi lain kan ini kan kebutuhan real yang mesti dihadapi setiap hari. Setiap hari kita hadapi. Nggak mungkin setiap hari harus utang gitu kan. Nggak mungkin juga istilahnya setiap hari istilahnya keluarga tuh mudah-mudahan kita dapat 42 juta kalau bapak mau meninggal gitu kan. Kalau seandainya bapak mau meninggal kecelakaan kita bisa dapat lebih besar lagi. Mudah-mudahan bapak kalian meninggal kecelakaan. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin juga. Jadi itu yang saya tegaskan. Jadi kita harapkan perusahaan-perusahaan juga punya hati lah. Karena bagaimana memandang pekerjaan ini sebagai aset bagi mereka dalam mereka mencari keuntungan. Tolonglah diperhatikan, terutama kepada usaha-usaha yang katanya tadi yang lebih banyak daripada perusahaan besar. Jadi tolong selainnya diberikan yang manusiawi. Ingat kami diberikan kewenangan untuk hadir turun untuk mengidentifikasi pelaksanaan daripada upah ini. Jika ditemukan yang jelas sanksi administratif pencabutan daripada izin atau segala macam akan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang sesuai dengan PP 51 ini tahun 2003 ini tentang kebijakan pengupahan. Jadi bertambah satu komponen elemen tadi bang, pemerintah, pekerja, satu pengusaha bang. Jadi pengusaha yang mungkin yang usahanya sudah running well, sudah bagus, sering-sering bikin program untuk pekerjanya sehingga mereka walaupun kenaikan upahnya hanya 3%, tapi rasanya mereka kenaikannya 20% ini ya karena perusahaannya sering bikin pasar murah misalnya kan atau sering bikin kegiatan-kegiatan lain ya kan mungkin di hari liburnya ya kan sehingga mereka bisa menambahkan omset, menambahkan pendapatan gitu kan atau sering bikin gathering misalnya bang kan gathering sekelas gathering pekerjanya gini artinya bagaimanapun tombak dari usaha kita itu pekerjanya bang. Betul, pilarnya pekerja. Pilarnya pekerja. Apapun judulnya investasi kita berbentuk apapun, kalau pekerjanya tidak sejahtera, artinya perusahaannya sakit sebetulnya bang. Gitu bang. Jadi yang kita sayangkan juga dengan situasi kondisi yang ada dengan batasan alfa yang diberikan oleh PP 51 nih, yang diberikan oleh pemerintah pusat ini. Malah 2 daerah kabupaten di Riau ini itu upahnya seharusnya upah kabupaten kota itu lebih tinggi daripada upah yang ditetapkan oleh provinsi. Itu daerah Kabupaten Meranti dan Indragiri Hilir itu tidak bisa melewati daripada ketetapan upah minimum provinsi sehingga ketetapan upahnya tuh sama dengan ketetapan upah minimum provinsi. Jadi arti kata di 3,2 sekian, maka untuk Indragiri Hilir dan Meranti itu upahnya sama dengan UMP, keputusan UMP tahun 2023. Dan ini baru terjadi tahun ini bang ya? Iya, bisa dikatakan setelah pandemi COVID yang kemarin istilahnya upahnya sampai istilahnya cuma naik Rp50.000. Inilah yang kita berharap dengan data-data informasi yang ada, dengan angka inflasi yang kecil, inflasi sudah mengecil, dan kemudian pertumbuhan ekonomi juga sudah bagus, iklim investasi juga
termasuk besar di Indonesia, Ya. ternyata kenaikan upahnya cuma 3,7% atau 100.000. Ini yang sangat kami sedihkan sebagai pejuang pekerja gitu. Ya. Tapi nggak mau menerima. Ini kan tahun depan ini kan tahun politik nih Bang, ya kan. Jadi mungkin harapan-harapan perubahan itu ya itu akan terjadi mungkin 5 tahun ke depan itu pada saat pemilu nantinya gitu kan. Ya mungkin mana yang bagus dilanjutkan, mana yang belum diperbaiki kan begitu Bang kan. Nah, apakah persentase alpha ini ada pengaruh dengan politik Bang? Kami kan pekerja ini kan mungkin tidak tahu Bang kan. Apakah gara-gara tahun politik hanya 3%, dulu 8% ya kan, sebelumnya belasan persen, bahkan sempat 20-an% loh Bang di Riau ini. Sampai 30% itu kayak di Banten itu 30%. Iya. Nah, seharusnya semakin lama ini kan semakin naik Bang. Mana ada barang semakin murah kan gitu Bang. Betul. Nah, Inflasi. ya. Jadi kenapa bisa terjadinya pada saat tahun 2024 besok dilaksanakan Bang? Gimana kira-kira ada hubungan enggak nih Bang? Nah, kan Abang kan ikut sidangnya ini kemarin nih Bang. Kita kan enggak ikut itu sidangnya gitu Bang. Iya. Jadi yang berkaitan dengan ketetapan upah ini kami juga tidak bisa bicara yang mengaitkan dengan situasi politik. Tapi yang jelas kami melihat kebijakan pemerintah ini untuk kita terapkan di Riau ini tidak tepat. Tidak tepat. Jadi dalam kondisi tidak tepat itu dengan paksaan yang dibuat PP 51 ini mesti menerima ya dengan hati sedih ya dengan tangisan ya kami terpaksa menerima. Tapi di sisi lain kata Bang Sumardani tadi kita berharap ya baik pihak pengusaha punya hati ya Pak, pihak pengusaha punya hati bagaimana istilahnya membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membantu nasib para pekerja untuk kehidupannya sehari-hari karena juga kita tahu ya situasi investasi juga bagus di wilayah Provinsi Riau pasti karena istilahnya ada angka menguntungkannya yaitu upah pekerja murah. Berarti jadi, ini harus ada mulai tahun depan namanya kampanye pekerja Bang, baik. Sehingga mengingatkan pengusaha itu ingat loh pilar utama mereka, ingat loh pilar utama mereka artinya seringlah mereka kalau mungkin pemerintah mungkin tidak bisa selalu membuat operasi pasar murah, mungkin perusahaan itu lebih gampang karena dia tahu jumlah pekerjanya berapa, keuntungan berapa, ya udah tiap bulan kita pasar murah ya jebret kan gitu Bang kan. Nah, jadi harus sering dikampanyekan. Pekerjanya ini harus sering diingatkan sama pengusaha ini Bang. Pilar usaha ini adalah pekerja kan gitu Bang. Jadi, makanya kemarin pada saat kunjungan daripada daripada Komisi 9 DPR RI, ada Komisi 9 DPR RI turun dengan ada sekitar 12 orang ke Riau. Itu pertemuannya di gedung di kantor gubernur. Ya saya hadir, saya suarakan. Ya supaya selainnya dalam bentuk program-program pemerintah perlu diberikan kewenangan kepada kami serikat pekerja di dalam struktur tim untuk ikut mengawasi pelaksanaan daripada program-program tersebut. Nah, karena kalau kami kan tidak terbebani, kami kan pentingnya real hadir untuk memperjuangkan para pekerja dan kami juga hadir membantu pemerintah. Jadi waktu itu diresponi oleh Komisi 9 dan mereka berharap nanti ada satu kebijakan yang bersifat strategis nasional yang menempatkan serikat pekerja juga sebagai kontrol, sebagai kontrol dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu. Nah, juga menyangkut tentang selainnya PP 51 ada kebaikannya juga, di mana PP 51 itu regulasinya juga memberikan hak kewenangan kepada serikat pekerja untuk turun ke perusahaan-perusahaan untuk melihat bagaimana pelaksanaan daripada ketetapan upah minimum itu apakah dilaksanakan atau tidak, dan juga untuk mengecek apakah
susu struktur skala upah itu dilaksanakan atau tidak, yang nantinya aturan mengatur bahwa kami bisa melaporkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti pemberian sanksi kepada pengusaha-pengusaha yang nakal itu. Nah, jadi itu juga ada nilai lebihnya. Mungkin satu sisi kami merasa sangat sedih dengan memaksa agar pekerja bisa mematuhi, bisa menerima paksaan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi di sisi lain berkaitan dengan tentang struktur skala upah ini, kami setiap pekerja diberikan kewenangan untuk mengecek, dan memberikan informasi kepada sesuai dengan keberadaan kami adalah sebagai Dewan Pengupahan Provinsi Riau untuk melapor kepada gubernur bahwa ada yang nakal-nakal, ya itu. Ya. Jadi sepertinya sudah mulai di ujung nih Bang, sudah mulai cerah ya, sudah mulai cerah ya. Artinya kita tetap mengacu dengan kebijakan pusat yang kita terapkan di provinsi. Tapi insya Allah kawan-kawan pekerja tidak usah khawatir ya kan. Kita semua di sini bersaudara, baik itu pengusahanya, baik itu pemerintahnya ya. Di Riau ini kita satu saudara ya. Tidak akan mungkin nanti teman-teman ada yang kelaparan ya gara-gara hal ini, tapi tentu akan ada bantuan-bantuan dari pengusaha atau dari pemerintah yang bersifat program-program tadi Bang ya. Itu yang mungkin akan kita galakkan di tahun depannya nanti Bang ya. Perusahaan yang banyak untungnya, ayo laksanakan program-program yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pekerjanya gitu. Karena berbagi itu indah biasanya Bang kan gitu. Tapi di sisi lain saya juga berharap kepada para pekerja untuk menciptakan istilahnya keadilan, keadilan dan keharmonisan di dalam hubungan industrial. Kita juga mesti memahami, kemudian juga memperbaiki, peningkatan sumber daya manusia kita, sehingga etos kerja kita lebih baik, dan produktivitas daripada kita juga lebih baik. Makanya juga kita berharap pemerintah melalui BLK-nya memberikan training untuk peningkatan itu, sertifikasi itu, dan juga kepada perusahaan juga memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia, sehingga akan menciptakan etos kerja yang baik dan produktivitas yang tinggi, sehingga harapan daripada pengusaha itu bisa terrealisasi, kalaupun mesti memberikan selainnya upah yang layak kepada para pekerja. Bonus Bang ya. Kalau pekerjanya qualified semua kan pasti bonusnya nambah terus Bang betul. Jadi kita istilahnya pahami istilahnya ada kelebihan daripada negara luar seperti Jepang, budaya mereka sudah menciptakan mereka memiliki etos kerja yang baik dan juga akan memberikan dampak kepada istilahnya produktivitas. Jadi misalnya antar pekerja Jepang 1 jam itu bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih besar jumlahnya daripada kita, budaya. Nah, kita juga memperbaiki diri, disiplin Bang ya. Disiplin. Jadi kalau kita kan istilahnya ada buat kerja sedikit udah merokok, kerja sedikit udah merokok. Itu yang kita perbaiki sehingga istilahnya kita pantas untuk diberikan penghargaan dengan memberikan upah yang tinggi, yang layak, dan pasti pengusaha juga istilahnya akan merasa senang karena juga memberikan keuntungan kepada mereka. Jadi win-win. Tapi kepada istilahnya pengusaha-pengusaha yang nakal itu kita sebagai kontrolnya wajib untuk istilahnya memberikan istilahnya memberikan warning kepada mereka untuk mereka istilahnya ikuti alur ketetapan yang ada untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, yang berkeadilan. Jadi sudah banyak kita sampaikan tadi Bang, semakin cerah nampaknya ya. Mungkin saya udah mulai closing sedikit boleh Bang ya. Baik, ya, nanti Abang yang tutup habisnya. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya, walaupun kenaikan upah ini tidak terlalu signifikan, tetapi jangan berkecil hati ya. Karena tahun depan kita insya Allah ya, kita tidak akan biarkan kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi ya. Kita galakkan pemerintah melalui program-programnya untuk menyeimbangkan komponen ini, dan juga pengusaha juga yang memiliki keuntungan-keuntungan lebih bisa lebih
memperhatikan pilar usaha mereka yaitu tenaga kerja dengan sentuhan-sentuhan dari perusahaannya. Betul. Ya, mudah-mudahan hal itu terjadi, ekosistemnya juga bagus. Iya. Ya, walaupun kenaikan upahnya itu tidak seberapa, tapi yang kita rasakan mungkin insya Allah luar biasa. Iya. Salah satu mungkin program pemerintah sertifikasi sehingga kita jadi berkualifikasi ya Bang ya. Iya. Standarnya kita naik ya. Iya. Selanjutnya tadi mungkin operasi pasar Bang Iya. ya. Selanjutnya tadi UMKM tadi Iya, dan UMKM. koperasi. Juga ekonomi kreatif yang lagi Iya. digalakkan. Betul. Insya Allah APBD Provinsi Riau ini kan insya Allah banyak Bang. Iya. Kan tinggal diatur porsinya aja lagi nanti Bang. Iya, Ya. iya. Mudah-mudahan juga nanti kalau saya diberi kesempatan untuk memperjuangkannya, insya Allah ini menjadi perhatian Amin. khusus Amin. bagi saya nantinya. Amin. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja dari saya Sumardani. Selanjutnya saya silahkan Bang Nursal untuk closing bincang kita di malam hari ini. Silakan Bang. Baik, salam pekerja, kerja, sejahtera. Jadi saya harapkan sesuai dengan juga kita bagian daripada keluarga serikat pekerja, terutama SPSI Provinsi Riau sudah mengikuti langkah kebijakan mungkin pertama-tamanya di Indonesia yang menggarap bidang UMKM kewirausahaan itu baru SPSI Riau. Dan insya Allah dengan niat baik ini kita berharap kegiatan UMKM bisa menggeliatkan ekonomi keluarga. Menggeliatkan ekonomi keluarga. Saya berharap juga teman-teman yang lain juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh SPSI Provinsi Riau yaitu di Indonesia. Dan juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kepedulian Bang Sumardani terhadap kesejahteraan dari para pekerja ini yang merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga kita jangan dianggap sebagai lawannya pemerintah. Ya. Kita hadir adalah membantu pemerintah. Ya. Jadi arti kata kita menyuarakan hak-hak yang layak didapatkan oleh para pekerja, karena pekerja merupakan aset daripada perekonomian. Jadi kita berharap mari kita saling menghargai, berkeadilan untuk menciptakan kesejahteraan di Bumi Lanjang Kuning ini. Apalagi kita tahu juga Bumi Lanjang Kuning ini menjadikan selainnya satu keirian bagi daerah-daerah lain, karena kata orang di bawah minyak di atas minyak. Kita juga selainnya produksi minyak kita di bawah, dan juga di atas sebagai lahan sawit terbesar di Indonesia, di Riau ini. Jadi kita berharap pekerja tetap semangat dan pengusaha juga punya perhatian kepedulian seperti kata Bang Sumardani. Juga pemerintah juga bertanggung jawab sebagai pembuat regulasi, pembuat undang-undang dan peraturan, dan juga mesti melaksanakan peran dia sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Jadi saya juga berterima kasih nih kepada semangatnya Pak Kadisnaker Provinsi Riau, Pak Imron, yang begitu semangat dalam pengabdiannya, sehingga angka daripada pengangguran di Riau ini sudah ada perubahannya dari yang sebelum-sebelumnya. Itu juga dalam bentuk lainnya Riau termasuk 10 besar dalam investasi. Jadi kita berharap kedepannya masyarakat Riau bisa mendapatkan kesejahteraan yang berkeadilan dalam memajukan Provinsi Riau ini. Oke, rekan-rekan muda semuanya, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Mungkin kita akan bahas lebih detail lagi nanti mengenai ketenaga kerjaan nantinya. Dan selanjutnya kita undur diri dulu ya. Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembangnya ia dengan kerja kerasnya itu.
Oke, sampai jumpa. See you, sampai jumpa. Oke, Bang.